Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kenikmatannya, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, panutan seluruh umat yang ada di muka bumi ini, yakninya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini, di dalam video ini, saya akan sedikit memberikan pemaparan tentang hadis materi dakwah atau materi dakwah. Teman-teman rahimakumullah, mungkin teman-teman semua sudah mengetahui atau sedikit mengetahui tentang hadis-hadis materi dakwah atau pengertian dakwah itu sendiri. Secara etimologi bahasa, perkataan dakwah berasal dari kata kerja da'a yad'u da'watun, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil dan mengundang. Istilah dakwah dalam buku Manajemen Dakwah karya Wahyu Ilahi, dakwah adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Dakwah adalah suatu aktivitas yang pelaksananya bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik, yang tentunya dapat menggunakan wasilah atau media dan thariqah atau metode. Dakwah merupakan aktivitas yang sangat urgen dalam ajaran Islam. Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Hukum dakwah dan perintah dakwah telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut. An Abdullah bin Amru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya dari Abdullah ibnu Amr bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat, ceritakanlah apa yang telah aku beritahukan mengenai Bani Israel, karena yang demikian itu tidak berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku, maka kelak tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 320. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Dakwah dilakukan menurut kemampuan masing-masing. Meskipun hanya satu ayat atau sedikit ajaran Islam yang kita terima, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kembali kepada orang lain. Sumber-sumber ajaran Islam sendiri hanya berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama berasal dari Al-Quran dan yang kedua berasal dari hadis. Menurut Hasbi al-Siddiqi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah merupakan suatu ibadah. Sedangkan hadis sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir dan sebagainya. Dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri sebelum manfaat itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dakwahnya atau mad'u. Manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia terhindar dari azab Allah. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar adalah kontrol sosial yang harus dilakukan oleh kaum muslimin agar kehidupan ini selalu didominasi oleh kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya sebagai berikut. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman rahimakumullah, dakwah adalah ahsanul a'mal atau amal yang terbaik. Dakwah adalah amal yang paling terbaik. Karena dakwah
memelihara amal islami di dalam pribadi dan masyarakat. Membangun potensi dan memelihara amal soleh adalah amal dakwah, sehingga dakwah merupakan aktivitas dan amal yang mempunyai peranan penting di dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah, maka amal soleh tidak akan berlangsung. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mungkin hanya sedikit atau hanya itu pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang hadis materi dakwah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.